Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hamdan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin orang-orang yang beriktikaf bintizaris shalah, sembari menunggu datangnya waktu salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah ala ni'amatillah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang sangat banyak. Taunya kita kalau nikmat Allah itu banyak kalau kita renungkan. Semakin kita merenung, semakin kita berpikir, semakin kita tahu bahwa nikmat Allah itu banyak, maka kita insya Allah berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ziyadatul ta'ah, syukurnya orang mukmin, dia senantiasa dia meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Meningkatkan. Jangankan bertahan, jangan bertahan tapi meningkat, apalagi berkurang. Jadi ziyadatit ta'ah, dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, seiring dengan itu tarkul ma'asi, berupaya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kita. Orang yang berterima kasih, ini contohnya. Ada seorang Pak Haji baik kepadanya. Selalu dibantu, selalu dinasehati. Lalu begitu dia tahu, umpama nih, rumah Pak Haji itu akan dimaling oleh orang, dia pasti mencegah. Kenapa? Ini orang baik kan itu, selalu bantu saya. Itu bukti orang pandai berterima kasih. Kalau tidak kan bukan haknya dia, bukan harta benda dia, yang dosa bukan dia, tapi dia mengingat ini orang baik ini. Contoh, tapi orang yang tidak terima kasih, dibantu, dia tetap tidak terima kasih. Bahkan kalau terjadi sesuatu yang memudaratkan bagi orang yang memberinya, dia ikut senang hati. Ini manusia yang tak pandai terima kasih. Jadi hamba Allah ini ada yang begitu Bapak Ibu. Padahal Allah memberinya kesehatan, Allah memberinya mata yang terang, Allah memberinya pendengaran yang normal, Allah memberinya kaki berjalan normal, tangan bergerak, pendek kata sehat. Tapi dia tidak terima kasih kepada yang memberi nikmat. Namanya kufur nikmat. Nah, kita orang beriman senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita yang memberi kita nikmat yang sangat banyak.
Seiring dengan itu, tarkul ma'asi, senantiasa berupaya meninggalkan maksiat larangan Allah. Jadi jangan seiring dia, ketaatan bertambah, kejahatan meningkat. Itu tak syukur namanya. Yang syukur, kebaikan bertambah, kejahatan minimal berkurang. Kalau bisa, habis gitu. Nah, insya Allah kalau kita lakukan itu, yazdad, maka Allah akan tambah nikmat itu lagi. Tapi kalau kita bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, saya akan tambah lagi. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tidak bersyukur, Allah tak katakan saya kurangi, nah. Tapi apa kata Allah? Lebih daripada itu. Inna azabi lasyadid, azabku akan menunggu kalian sangat pedih. Nah, bersyukur Allah tambah kenikmatan kepada kita. Tidak kita bersyukur, maka nanti azab di akhirat. Itu yang kita pikirkan, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu tentu kita ikut berempati dan empati atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Medan, Sumatera Barat. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita doakan. Mari kita kirim Al-Fatihah sekali seorang. Mudah-mudahan yang meninggal dalam keadaan baik. Amin. Yang belum ketemu cepat diketemukan, yang sakit disehatkan, dalam kesusahan dimudahkan, kemudian terbuka hati untuk menjadikan musibah sebagai pelajaran untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dan banyak kita tengok posko-posko sedang mengadakan penggalangan. Kalau kita justru termasuk barang, pakaian, baju, celana yang layak pakai tentunya. Yang layak pakai artinya kita sendiri masih senang makainya. Tapi kita sumbangkan. Jangan yang kita sendiri tak sanggup makainya. Itu akan menyiksakan perasaan orang yang menerimanya. Tentu kita dapat dosa. Yang layak pakai ini, baju kaos ini masih senang saya pakai ini. Tapi ada 2-3 aneh satu. Masya Allah ada pahala di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan kaji kita menjelang Isya ini tentang musibah dalam kacamata orang-orang yang beriman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walanabluwannakum, kami pasti, kata Allah, akan mencoba kalian. Kalau pasti berarti tidak ada yang terkecuali. Hanya saja ujian musibah untuk dia ini jenisnya apa? Itu lagi. Maka terperinci Allah sebutkan. Mungkin untuk sianu 2, ada yang 3, sebulan 1. Tapi yang tidak sama sekali itu tidak ada. Untuk kita bersiap-siap. Karena ini cobaan dari Allah. Pengumuman ujian anak kan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum ujian, dari kasih tahu tuh di grup.
sekolah. Semester ganjil, dikasih kisi-kisinya justru. Enak sekarang pakai kisi-kisi. Zaman kita dulu main gas saja kan. Sekarang dah pakai kisi-kisi. Atau dikasih tahu ujian. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Ada 5 model musibah. Ini yang inti-intinya nih, cabangnya banyak. Kayak puasa gitu. Dalam puasa itu ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Itu cabang-cabangnya. Solat yang dikemukakan solat. Dalam solat itu ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah, ada solat rawatib, ada solat awabin, ada solat syuruk, banyak. Jadi ini yang pokok-pokoknya 5 gitu. Tentu cabangnya banyak. Jadi kata Allah, kami pasti akan memberikan kepada kalian ujian. Walanabluwannakum, pasti kalian akan diuji. Bisyai'im minal khawfi, dengan ketakutan. Ada orang yang dapat ujian ketakutan. Entah karena musuh. Ketakutan ini tak tenang dia. Lalu bagaimana dia lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam ketakutannya. Itu. Minal khawfi wal ju'. Kemudian dari ujian kelaparan. Termasuklah paceklik di dalamnya. Termasuklah sebagian daerah belum bisa masuk bantuan. Saya tengok tadi di beritanya, dan lumpurnya lebih setinggi lutut. Tak bisa ditempuh. Dicampakkan dari helikopter, masuk di air-air dia. Artinya sulit untuk mendatangkan bantuan. Wal ju', kelaparan. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan dari kekurangan harta benda. Bisa kekurangan, bisa habis. Intinya dalam bab harta benda, dia ini rugi gitu. Kan cobaan itu. Begitu rumah dibangun, habis dia kan. Tak tersisa. Pondasinya pun tak nampak. Wa naqsim minal amwal was samarat, dan dari buah-buahan. Wal ampus, dari jiwa. Ini nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Cobaan jiwa ini nggak bisa dihindari nih. Kematian maksudnya. Anak yang kita sayangi sampai ajalnya, anak meninggal. Istri meninggal. Kita pun meninggal gitu. Ini musibah satu ini, itu hukumnya wajib. Was-samarat. Kadang kita diuji juga dengan as-samarat. Buah-buahan, gagal panen, paceklik, dan lain sebagainya. Kena tipu. Pendek kata, sesuatu yang menyebabkan kegagalan. Ketakutan, diuji dengan, ada sebagian kita diuji dengan ketakutan. Jadi rumusnya bagaimana nih rumusnya?
Mana yang cobaan, mana yang bala. Itu. Tak kala kita berada dalam kebaikan, lalu dapat jenis-jenis musibah tadi. Nah, ini cobaan ini. Karena dia tidak melawan kepada Allah. Tapi tak kala hidup penuh dengan maksiat, penuh dengan tipu menipu, penuh dengan kemungkaran, itu bala. Bedanya tu, dalam satu daerah semuanya meninggal dunia atau mayoritasnya. Meninggalnya sama, sebabnya sama, tapi kelasnya beda-beda. Oh, ini kelas orang yang meninggal karena cobaan. Oh, ini orang kelasnya meninggal karena azab, bala. Itu beda kelasnya Bapak Ibu. Ya, tugas kita tentu berhusnuzon, berbaik sangka mereka ini tertimpa musibah. Kita doakan, kita bantu. Kenapa? Nahnu nahkumu bizawahiriha. Karena kita hanya bisa menghukum dengan yang zohir-zohir saja, yang nampak-nampak saja. Ya, hati itu enggak tahu kita, itu Allah. Maka kita disuruh bil husnuzon, berbaik sangka. Dia tak bisa kita hukum itu. Wah, ini mereka karena belum tentu lagi. Itu begitu tentu musibah, maka tugas kita adalah membantu mendoakannya. Berbaik sangka. Allah yang lebih tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ujian dari Allah itu hukumnya sudah ketentuan Allah. Lalu apa? Allah katakan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun sudah ukur ini. Allah itu bukan zalim. Allah itu bukan zalim. Jadi dia memberi ujian itu udah diukurnya nih. Orang ini kalau dia bersabar, kalau dia cari solusi, dia bisa ini. Kebanyakan kita istijal, tergesa-gesa, sehingga kita gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Istijal, tergesa-gesa. Padahal Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak akan diuji sesuai dengan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu kita Bapak Ibu. Tak kala rasanya kita berupaya menjadi hamba Allah yang baik, lalu ada sesuatu ujian kepada kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya. Doa kepada Allah, bersabar, insya Allah selesai. Nah, kenapa? Karena Allah sudah ukur kemampuan hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apa lagi? Agar Allah beri kita keamanan, keselamatan, kebaikan, maka kita, tugas kita adalah menjadi hamba Allah yang baik. Itulah perlunya dakwah Bapak Ibu. Kalau dalam satu kampung itu kita saja yang baik, itu tak selesai urusan. Tak selesai. Dia mesti banyak yang melakukan kebaikan. Kalau 100% juga nggak akan pernah ada. Tapi mayoritas itu mesti ada.
Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, ini dia. La patahna alaihim barakat. Janji Allah dalam Al-Quran. As-Sad, Al-A'raf 97. Minas sama'i wal ard. Jadi Allah kasih di sini apa namanya persyaratan. Andai penduduk di suatu tempat, masyarakat di suatu daerah, amanu, mereka beriman kata Allah, wattaqau, dan beramal soleh. Jadi dua paket ini tak boleh lupa rupanya, tak boleh tertinggal. Iman adalah kepercayaan. Ini perintah Allah. Ini larangan Allah. Wattaqau, kemudian mereka beramal soleh. Takwa itu amal soleh. Berdasarkan iman. Bukan karena takut kepada hukuman. Dia takut kepada Allah. Ada tambah lagi lah kalau ada hukuman. Jadi tapi dia dahulukan ini saya takut kepada Allah. Amanu, pertama beriman. Tak bisa sendiri. Tapi mayoritas. Maka dakwah itu agar kita mayoritas di suatu daerah menjadi orang baik. Amanu, beriman. Wattaqau, dan beramal soleh. Apa jaminan Allah? La patahna alaihim barakat. Pasti kata Allah. Ada huruf taukidnya di situ. Huruf pastinya. La patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kata Allah, kami akan bukakan kepada mereka barakat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini yang berjanji Allah, yang ngatur alam ini Allah. Kan enak kita. Yang mengatur alam Allah, yang berjanji Allah. Nah, ikut cakap Allah berarti selesai urusannya kan itu. Rumusnya kan begitu. Kecuali yang berjanji sebulan, yang mengatur alam sebulan. Takut kita cakap dia ini enggak nepati janji kan? Tidak. Wahidul Qahhar. Allah tunggal. Minas sama, berkah itu kata Allah baik yang turun dari langit. Itu isinya kebaikan itu. Barokah, 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 barokah. Air hujan, hujan yang mengandung barokah. Menghilangkan debu-debu yang ada sekitar rumah kita. Tidak banjir. Ini hujan barokah kan tuh. Tidak mendatang penyebab sakit demam kuo. Ampun hujan ini sakit badan. Enggak, tak terjadi itu. Kalau hujan mengandung barokah. Ditimpanya kebun kita, dicurahnya kebun kita, kebun menjadi subur. Kira-kira kurang pupuknya, hujan itu menjadi pupuk. Nah, itu barokah dia. Allah turunkan. Jadi apapun yang ditimpa oleh hujan dari langit ini, maka dia menjadi kebaikan. Itu barokah. Minas sama. Wal ard, juga dari bumi. Hawa yang timbul dari bumi adalah yang menyegarkan.
Itu barokah. Jadi baik dari langit maupun dari bumi, Allah jadikan kebaikan dari berbagai penjuru untuk masyarakat yang mereka beriman dan beramal soleh. Itu kuncinya Bapak Ibu. Sudah dibocorkan di dalam Al-Quran. Kalau negeri kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita mesti lebih banyak menjadi orang baik. Banyak menjadi orang baik. Selanjutnya Allah katakan, apa amina ahlal qura. Apakah masyarakat di suatu daerah mereka merasa aman, tak khawatir gitu atas baksuna, atas bencana-bencana yang datang. Duha, pada waktu pagi. Wahum yal'abun, mereka dalam keadaan lalai, sedang main-main, sedang nyantai. Artinya apa? Allah ingin kita setiap saat tak boleh lalai dari mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi musibah itu Allah datangkan pada waktu duha, dan kebanyakannya begitu. Aubata, atau pada malam hari. Wahum naimun, pada saat mereka tertidur. Yang tengah-tengah hari jarang Bapak Ibu. Jadi udah disebut oleh Al-Quran. Maka alhamdulillah kita beriktikaf Maghrib dan Isya itu mudah-mudahan bisa mengkaper, mengganti semua kelalaian kita yang kita siang tadi mulai dari subuh sampai maghrib. Banyak lalainya kita mengingat Allah daripada ingatnya. Mudah-mudahan dengan iktikaf ini, penutup, ini kan penutup siang ini, kita jadikan iktikaf. Mudah-mudahan itu bisa tertutupi. Dianjurkan iktikaf dari subuh sampai syuruk. Kenapa? Karena satu malam suntuk lamanya, banyak kita lalai daripada tidaknya. Maka mudah-mudahan terkaper dia. Maka dua tempat ini usahakan. Kalau tidak adalah hal-hal yang darurat, setiap maghrib iktikaf sampai isya. Entah baca Quran, entah zikir, entah pokoknya mudah-mudahan menutupi kelalaian yang ada di siang panjang. Pada subuh iktikaf dulu. Karena selama kita tidur semalam suntuk, tentu banyak kelalaian dari zikrullah. Dengan adanya iktikaf sampai syuruk itulah mudah-mudahan semuanya tertutupi. Jadi siang malam mudah-mudahan isinya adalah kebaikan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi antara ujian dengan balai ini. Tertarik dengan kondisi yang ada sekarang ini, seperti kejadian yang ada di WNI Barat, Barat dan Aceh. Kalau dia memang karena kelalaian, katakanlah suatu tempat atau suatu daerah yang berakibat bisa jadi bencana, mungkin bisa kita lihat juga dari apa yang terjadi itu. Mungkin kalau nggak, oh ya wajar gitu, mereka memang berbuat maksiat begitu orang. Nah, jikalau itu bala, apakah bala yang terjadi itu bukan karena mereka, tetapi yang mereka yang menerima? Bagaimana kita memandangnya dua sisi antara ujian dengan korelasi yang ada yang sekarang ini? Ya. Kira begitu. Ya.
Ya, dalam ayat lain Allah justru sudah beri peringatan begini. Ittaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum. Ittaqu, waspadalah kata Allah. Fitnatal ladzi, apabila musibah itu datang, ittaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum. Dia tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim di antara kalian. Itu kalau itu sudah terjadi, maka rata-rata umum dia. Tapi dalam umum ini ada kelas-kelasnya. Itu. Ada kelasnya nih. Meninggalnya sama, penyebabnya sama, tapi tak kala dia sebagai orang yang baik, dia tertimpa musibah dalam keadaan kena musibah. Enggak balak bagi dia. Tapi tak kala memang dia orang yang maksiat, maka dia masuk dalam bala Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah Allah katakan, apabila suatu musibah datang, dia tidak milah-milih itu. Umum. Illa marrahima rabbuh, kecuali orang-orang yang ingin Allah kasih contoh. Maka dalam TV kita tengok kan, ada satu rumah yang tak tersentuh, kebunnya pun tak. Padahal semuanya habis. Dia pun di bawah bukit. Ada Allah kasih contoh. Terutama masjid-masjid kan begitu. Yang artinya ini tak masuk akal gitu kan. Tapi kebaikan itu banyak modelnya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti rumah selamat itu saja yang cuma satu ini yang baik. Nah, ikut rumahnya mungkin habis. Tapi dalam sisi lain Allah beri dia fadilah. Oleh karena itu, penangkal yang paling kuat dalam sisi agama, mayoritas masyarakat di suatu daerah itu dua saja. Beriman, beramal soleh. Kalau itu insya Allah musibah nggak datang itu. Tapi kalau lebih banyak yang tidak beramal soleh, musibah mungkin bisa jadi datang. Tapi untuk orang yang beramal soleh, kelasnya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada kecewa dalam masalah ini. Oh, saya kan dah berupaya mengikuti perintah Allah. Bahkan saya dah tahajud itu ini, rumah saya habis juga. Ya. Allah beri dia fadilah pada hal yang lain, pada tempat yang lain. Jadi tak ada jaminan. Yang jaminan apa? Kalau mayoritas beriman, beramal soleh. Itu Allah tak datangkan yang namanya musibah. Tapi kalau separuh-separuh, apalagi sedikit cuma yang beriman, beramal solehnya, itu musibah datang. Tapi untuk orang yang beriman, beramal soleh tadi, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sekurang-kurangnya itu lagi Bapak Ibu. Tak kala kita mengimbau ini, kita jadikan pelajaran, kita jadikan iktibar, marilah kita solat berjemaah, marilah kita enggak mempan. Sekurang-kurangnya kita tetap melakukan kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa may ya'manu makrallah illa qaumil kafirin. Tidak ada yang merasa aman dari bencana-bencana yang Allah datangkan
kecuali orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Jadi tidak ada dia khawatir sedikit pun. Begitu musibah sudah mengepungnya, kampungnya tidak, ya tak ada musibah sedikit pun, tidak ada khawatir sedikit pun. Nah, tapi orang-orang yang beriman, fal aqibatul lil muttaqin, dia mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi. Orang beriman Bapak Ibu mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi. Dijadikan iktibar. Jangankan itu, dosa saja. Beda orang beriman dengan orang fasik. Dosa saja, musibah dosa saja. Belum lagi musibah alam. Apa bedanya? Bedanya al-mu'minu yaro bi zunubihi kal qa'id tahtal jibal. Orang beriman itu, kata Nabi, khawatirnya terhadap dirinya, terhadap dosanya, itu seolah-olah sama seperti orang yang duduk di bawah bukit. Maksudnya apa? Selalu khawatir dia. Tak pernah tenang. Orang beriman itu, kalau dia melakukan kesalahan, dia tak pernah tenang Bapak Ibu. Kalau dia berhutang, dia pun tak pernah tenang sebelum hutangnya lepas. Nah, seperti orang yang duduk di bawah bukit, bukit pun sudah mulai retak, mana rasa tenang? Sebentar tengok ke atas, sebentar tak pernah tenang itu. Orang beriman terhadap dosa-dosanya. Wal fasiku, adapun orang yang fasik, pendosa, tak ada niat taubat, ala zunubihi, memandang dosa-dosanya, kazubabi yaro ala ampihi, seolah-olah lalat yang terbang mau hinggap di hidungnya. Nah, dikipasnya sikit aja. Artinya tidak khawatir dia. Sedang main catur, ladang hilap. Nah, kan tak ada khawatir sikit pun. Itu bedanya Bapak Ibu. Sebelum dia merasa bebannya lepas, dia tidak tenang hidupnya. Sebelum sholat, waktu sudah masuk ini, lalu kawan ngajak bicara juga, dia nggak tenang itu, nggak tenang. Sebelum sholat. Dalam mobil, nah, dalam mobil, ada orang yang masuk waktu sholat, bisa sholat, sehingga memungkinkan mobil pribadi pula lagi. Orang beriman tak mau gitu dia. Sebelum dia sholat, tak tenang dia. Pertama berdosa. Yang kedua, kalau sempat tabrak, saya belum sholat nih, waktu udah masuk. Itu panggilannya. Maka dia berupaya mencari mana tempat sholat nih, mana tempat sholat nih. Kecuali tak memungkinkan, kemudian jarak tempuh pun sudah bisa kosor, itu beda. Begitu selesai sholat, baru tenang dia. Ayo, rekat. Bismillah. Kan begitu. Sama seperti utang tadi, sebelum dia bayar, dia masa terbebani. Apalagi lah ketika orang berhutang, sebelum hutangnya dijamin, maka ruhnya masih terombang-ambing. Itu kata Nabi SAW. Mana akan tenang? Itu orang beriman. Kalau orang tak beriman tuh nggak peduli dia. Sengaja-sengaja dia tak bayar. Ya, Pak Haji itu kan kaya tuh katanya. Utang lain pula babnya, kayanya Pak Haji lain pula babnya. Kadang disatu-satukannya. Belum butuh dia duit tuh, masih banyak duit. Ya, tak bisa begitu. Yang hutang mesti, siapa yang berhutang
dan berniat untuk membayar utangnya, maka Allah permudah itu jaminannya. Allah akan permudah, kata Rasulullah SAW. Tapi berniat ini, kadang kan itu, ya Allah saya ingin bayar hutang, begitu duit dapat belum dibayarkan lagi. Di situ lalai kita Bapak Ibu. Jadi orang beriman tak mau itu. Nah, kalau masih longgar rasanya kita dalam hutang piutang, berarti iman kita masih tipis. Itu aja pedomannya. Maka berarti perbanyak dengan istighfar, perbanyak dengan amalan-amalan, perbanyak dengan tadabbur istighfar, agar keyakinan kita bertambah kuat. Lalu kita pun memperbanyak amal. Itulah takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, itu kajian tentang musibah. Yang musibah itu ujian bagi orang-orang yang beriman, bala bagi orang-orang yang tidak beriman, agar dia tidak menimpa satu daerah, maka mayoritas daerah itu mesti beriman dan beramal soleh. Kalau terbalik, maka musibah akan datang dan dia tidak memilah-milih. Ini orang taat, ini orang tak taat, tak dipilihnya itu. Pada statusnya nanti baru dikelaskan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana gini bagaimana? Kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Mereka insya Allah husnul khatimah. Lalu kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyayangi saudara-saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Ini juga berlaku umum untuk semua umat Islam, walaupun lebih khusus kepada orang-orang yang taat. Ya, dalam suasana ini bagaimana? Kita ikut menanggung beban, meringankan musibah yang ada menimpa saudara-saudara kita. Sekurang-kurangnya doa, sekurang-kurangnya bersempati, empati. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini Ustaz sudah galang dana ya? Ikut gak penggalangan dana? Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih tersisa waktu. Mungkin ada di antara kita yang berdiskusi dan lain sebagainya. Sampai waktu habis, insya Allah kita akan. Terima kasih. Kalau ada. Izin lagi Ya. masih ini tadi ujian dengan bala ini. Ketika Allah tunjuk kau Allah balikkan kaum Sodom ketika memang mereka melakukan maksiat, itu kan jelas balanya. Kan begitu. Sudah contoh ini kan begitu. Sementara yang kita lihat yang ada sekarang ini, kejadian menjauh di sana, kayu-kayu gelondongan itu turun dari daerah yang notabene-nya mereka tidak punya akses ke situ, tapi terdampak akan kejadian itu. Apakah itu bala juga buat mereka? Yang kejadian baru ini ya? Ya, kayak sekarang. Atau contoh di kampung kami ini. Dari hulu sana terbawa kayu gelondongan. Terdampak ke salah satu tetangga kampung di kampung saya, yang notabene-nya mereka tidak melakukan kegiatan apapun dari sana, dan juga mereka terkena kata religius dari tempat. Itu apakah bala atau ujian juga buat mereka? Sekarang mereka tidak melakukan apapun. Kalau diurut-urut begini, maka kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum,
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Kan itu. Telah nampak, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut. Di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, agar sebagian dari apa yang mereka lakukan ini dirasakan kepada mereka. Jadi kalau kita kaji, ini yang melakukan katakanlah PT kan itu orang besar kan itu kan, masyarakat tak melakukan, lalu begitu kayu datang sampai kepada orang yang tak melakukan. Jadi apakah ini bala, apakah ini azab? Ini yang kita sampaikan bahwa ini kelasnya beda-beda. Tapi bagaimana ini? Kesalahan terbesar masyarakat Indonesia pada umumnya pada saat ini apa? Memilih pemimpin dengan sogokan. Ini tak bisa dipungkiri ini. Terserahlah siapa jadi pemimpin, yang jelas kami dapat duitnya, kan begitu. Begitu terpilih orang yang jahat, tentu dibabatnya semuanya, dihabiskannya semuanya. Kenapa dia bisa? Karena dia pemimpin. Kok bisa jadi pemimpin? Karena kita yang milih, kan begitu. Nah, jadi kalau diurut sampai di sana, keterlibatannya tetap ada, Pak. Itu yang saya maksud tadi. Ya. Dia apakah bala yang terjadi itu disebabkan oleh orang, perilaku orang per orang, atau sekelompok orang yang punya kepentingan lalu terdampak ke orang banyak? Ini yang saya maksud tadi. Karena saya merasakan bagaimana melihat yang tetangga kampung di kampung itu juga merasakan habis, nggak ada tempat tinggal. Begitu, karena ini kita merasa gitu. Ya. Tak bisa kita jawab dalam kacamata kitanya bahwa ini bala, bahwa ini azab, tak bisa. Begini sudah terjadi, maka kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa mereka tidak bersalah, mereka meninggal dalam keadaan baik. Cuma kalau dicari sabab musabab, seperti tadilah jalur ceritanya kan. Ini kan ulah para pembesar. Mereka jadi pembesar, kenapa? Karena ada yang membesarkan. Jadi dia berputar di sekitar itu saja. Yang asli bagaimana? Yang asli kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mendoakan, mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan husnul khotimah. Harta yang hilang mudah-mudahan cepat didapatkan dengan hal yang lebih baik lagi, amin. Diberi kesabaran yang mendalam. Kemudian kita bantulah apa yang bisa kita bantu. Kita punya kelebihan duit, kirim. Kita punya pakaian layak pakai, bantu. Karena mereka bukan hanya habis duit, pakaian satu-satunya itu yang tersisa lagi, kan? Bantu. Itu yang bisa kita lakukan, berhusnuzon, kita mengedepankan positive thinking, berpikir baik, berhusnuzon kepada Allah, kepada para musibah, yang mudah-mudahan tentu sesuai dengan yang terbaik diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.